Assalamualaikum soleh-soleha kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita belajar tematik. Sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita membaca doa, kita akan fokus untuk materi pelajaran hari ini, yaitu IPA, rangkaian listrik. Silakan kalian catat materinya ya di buku catatan tematik. Kita sudah masuk di tema 3 subtema 1, materi IPA tentang rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Coba kalian perhatikan rangkaian listrik berikut. Yang pertama ada saklar. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Yang kedua ada baterai, berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Kemudian ada kabel listrik, sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Dan ada lampu, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya adalah rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Coba perhatikan gambarnya. Yang pertama, ada rangkaian listrik terbuka. Saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Sedangkan rangkaian listrik yang tertutup, saklar terhubung sehingga arus listrik dapat mengalir. Yang perlu kalian ketahui, rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Coba perhatikan gambarnya. Perbedaannya adalah pada rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Sedangkan rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Soleh-soleha kelas 6, coba perhatikan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Ciri-ciri pada rangkaian seri yaitu yang pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Coba perhatikan pada saat senter dinyalakan. Lampu akan menyala terang. Sedangkan pada senter yang dimatikan, lampu akan padam atau tidak menyala. Hal itu karena saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Soleh dan soleha, coba perhatikan cara membuat rangkaian listrik seri. Ingat kembali ya, pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet, atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Coba kalian perhatikan rangkaian seri berikut ini. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu satu padam, lampu kedua juga akan padam. Jadi rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Jadi rangkaian listrik pada senter merupakan contoh rangkaian seri. Diingat-ingat ya anak-anak. Setelah kita belajar tentang rangkaian seri pada listrik, kita menuju pada rangkaian paralel.
Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contohnya pada instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Pada rangkaian paralel, masing-masing lampu memiliki konduktor yang terhubung pada sumber energi listrik. Jadi, lampu akan tetap menyala meskipun ada lampu yang padam. Nah, coba kalian perhatikan gambar rangkaian paralel di samping. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Nah, selanjutnya, untuk membuat rangkaian listrik paralel, aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Biasanya di rumah-rumah menggunakan rangkaian listrik ini. Nah, rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Perhatikan bagan rangkaian paralel sederhana pada gambar di samping. Jika L1 adalah lampu merah, L2 adalah lampu kuning, dan L3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Nah, anak soleh dan soleha, tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang rangkaian listrik, seri, dan paralel. Sekarang coba kalian juga bisa membaca pada halaman 1-9 dan pada halaman 66 pada buku tema 3 di subtema 1 dan 2. Silakan dibaca ya dan dipahami materi tersebut. Nah, sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majlis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.